Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas diremehkan akan degradasi. Nah, siapa klubnya yang akan bagaimana ceritanya kok diremehkan akan degradasi ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, di akun gara-gara bola Twitter itu mengetweet tentang tim mana yang akan degradasi. Wah. Dan saya sudah membaca itu semua. Ibaratkan saya membaca ya, mungkin saat-saat ini aja saya membuat konten ini. Nah, ternyata ini banyak sekali yang memprediksi Persis Solo ini terdegradasi di Liga 2 kembali. Wow, ini cukup mengejutkan bagi saya pribadi. Memang banyak yang pesimis dengan keadaan Persis Solo saat ini, apalagi ketika melihat Piala Presiden kemarin. Bahkan seluruh Indonesia pun melihat, walah, Persis mainnya gor koyong ini tok dibantai dan tidak pernah menang. Statistiknya ya cukup memprihatinkan seperti itu. Ya mungkin banyak yang meremehkan Persis Solo saat ini ya. Ini menjadi acuan ataupun cambukan bagi manajemen klub Persis Solo. Manajemen sendiri kemarin saya dengar bahkan sudah meluncing jersinya itu. Kaisang pun sudah berkata juara Liga 1 targetnya. Wow, ini juga tidak main-main. Bahkan saat forum manajemen juga mengatakan, ini manajemen bukan Kaisang ya, mereka juga mentarget 5 besar dengan skuad seperti ini. Ya kalau untuk juara mungkin agak susah, tapi kalau realisasinya untuk 5 besar ataupun ya masuk 10 besar itu mungkin oke, masih bisa. Karena memang skuad Persis saat ini bisa dibilang juga masuk skuad mahal juga versi transfer market ini ya. Nah, ya mungkin Persis ini masih belum menemukan chemistry satu antar yang lainnya ya. Jadi mungkin banyak yang memprediksi Persis ini akan terdegradasi. Ini nanti saya tampilkan satu persatu gambarnya yang memprediksi Persis akan terdegradasi ya. Ya mungkin penilaiannya cukup dari pramusim kemarin. Menurut pendapatmu, Cuk, penilaian hanya dari pramusim ini bagaimana ini? Ya ini kebiasaan ya netizen ya, sebagian netizen lah di Indonesia itu menilai kualitas tim dari pramusim. Ini kalau dilihat ya juga nggak masuk akal sih. Kalau bilang begitu berarti ya Arema itu udah juara berkali-kali dong. Wong Arema aja setiap Piala Presiden itu sering juara. Tapi kalau di Liga nggak pernah juara untuk berapa musim ini. Jadi ya nggak bisa jadi acuan. Terus tim yang main agak ya nggak terlalu bagus di Piala Presiden atau Piala Pramusim malah juara, itu ya juga nggak bisa jadi acuan. Terus di luar negeri kemarin MU bantai Liverpool pas pramusim, apakah menjadi acuan untuk Liga? Ya enggak lah. Paling-paling nanti ya Liverpool bisa di atas MU. Jadi ya nggak bisa lah ini, karena memang dari yang kita ketahui atau dengar dari manajemen sendiri Persis Solo itu, mereka itu beralasan kenapa kok pas Piala Presiden ini tampil buruk karena persiapan yang mepet cuma 3 hari. Jadi ya wajar lah kalau memang kondisi tim atau mungkin chemistry tim itu belum terbentuk. Ini kan ya proses ya loh. Dan manajemen minta supporter untuk percaya proses ya. Ini baru pramusim, jadi jangan langsung ngejudge ini dan itu sih. Ya betul, turnamen pramusim memang tidak bisa dijadikan acuan ya. Bisa dibilang turnamen pramusim memang untuk ajang coba-coba ataupun ajang ya feeling pelatih aja. Di Liga 1 itu tidak hanya bermain cantik dan tidak hanya bermain taktik. Wah, banyak faktor di sisi lain di Liga 1, terutama memang faktor keberuntungan. Mainmu elek tapi gue selalu menang tipis, imbang menang tipis tapi mainmu elek, tapi kan itu juga faktor keberuntungan juga kan juga berlaku di Liga 1 gitu loh. Maksudnya memang tidak melulu nek main elek terus degradasi gitu kan, juga tidak melulu seperti itu gitu. Bisa dikatakan memang kalau menurut pandangan saya pribadi, ya, dengan skuad mahal itu justru malah jarang ya klub yang terdegradasi. Rata-rata di Liga Indonesia ini klub yang terdegradasi malah skuadnya itu malah terkadang malah biasa-biasa aja atau malah mau bangkrut gitu klubnya, seperti itu. Atau memang klubnya sudah tidak niat lagi di Liga 1 gitu. Biasanya klub-klub yang seperti itu kan rawan terdegradasi gitu loh. Maksudnya kan
kalau banyak yang prediksi Rans akan degradasi. Kalau malah saya pribadi, Rans masih tetap bertahan. Prediksi Rans degradasi ya sama dengan ngilangke sponsor Kevin atau iya mumet bandari, bahkan seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi memang agak susah juga memprediksi posisi seperti ini. Persis Solo juga skuadnya juga tidak bisa dianggap remeh. Di situ masih ada seperti kemarin yang bintang ya, Zanadin, Jawari, masih ada Ferdinand yang mungkin masih belum dimainkan oleh Persis Solo gitu. Maksudnya Samsul Arif yang kemarin malah gacor di Persebaya. Ya walaupun di Persis pemain-pemain ini masih belum menunjukkan taringnya, tapi nanti kalau di liga mereka bisa menjadi tambah semangat atau mereka menjadi fighting spiritnya tinggi, ya kita tidak bisa diketahui lagi gitu loh. Maksudnya memang sepak bola ya seperti itu gitu. Menurut pandanganmu Jo, kalau dari faktor teknis Persis bisa peringkat berapa ini menurut pandanganmu saja pribadi? Ya kalau Persis ini memang problemnya di pemain asing. Kalau PSS problemnya memang di pemain lokal. Jujur saja, kalau PSS memang gacor pemain asingnya, tapi untuk pemain lokalnya terbukti tidak bisa memenuhi ekspektasi ya. Ketika Fortes Marukawa itu nggak main, itu masalah di permainan tim. Nah, tapi kalau Persis Solo ini pemain asingnya, kita lihat seperti Aaron Evan, Artigas, ini memang tidak sesuai ekspektasi supporter. Ini pemain asing serasa lokal, bahkan lebih bagus pemain lokal. Jadi ini pembelian yang mungkin agak blunder ya dari pelatih Persis ini. Kalau untuk pemain lokal memang saya setuju itu bagus sih, seperti Samsul Arif, Irfan Jawari, terus Sutanto Tan, Andri Ibu, Ferdinand Sinaga dan lain-lain. Ini kan ya juga pemain yang nggak bisa disebut kaleng-kaleng lah ya. Untuk pengalaman mereka juga punya. Jadi kedalaman Persis untuk pemain lokal menurut saya bagus sih. Ya ini mungkin nanti bisa dikoreksi lebih ke pemain asingnya Persis. Untuk realistisnya memang Persis ini 10 besar sudah bagus. Ya kalau mau target 5 besar ya itu terserah monggo, tapi kalau kita prediksi itu karena memang melihat dari kondisi tim minus pemain asing yang kurang mumpuni, ini 10 besar sudah bagus. Ya betul, Liga 1 ini bursa transfernya juga bukan hanya musim ini loh, bukan hanya ini aja loh. Nanti masih ada pertengahan musim loh, perlu diingat gitu. Maksudnya apakah masih ingat dengan kasus Persija Jakarta dulu? Nah, awal-awal dulu malah Persija bahkan hampir degradasi, tapi pertengahan musim Persija berhasil bangkit gitu loh. Maksudnya kan seperti itu. Kan masih ada jeda paruh musim gitu. Maksudnya Liga 1 jangan berharap seperti itu. Nanti akan banyak di Liga 1 itu kejutan-kejutan seperti pemecatan pelatih di tengah jalan, seperti pencoretan pemain dan lain-lain. Oh, banyak lah kejutan di Liga 1 itu, banyak sekali lah bagian seperti itu. Paruh musim diganti pemain kabeh yo iso wae ning Liga 1, gampang lah seperti itu. Ya, kita tidak bisa memprediksi lebih cepat ya karena memang prediksi degradasi ini harus memang benar-benar dipikirkan secara matang dan dilihat bener-bener bahkan di analisis secara betul-betul gitu. Maksudnya pendapatmu gimana nih Cuk, tentang paruh musim nanti? Pertengahan kan masih bisa jual beli pemain, pelatih ya, banyak ya ini. Netizen, kalian ingat PSS gak? Ya, tahun 2018 awal musim terseok-seok, diprediksi degradasi, dibully sana sini, putaran kedua ngawu-ngawu, bahkan 10 besar. Ini memang drama di Liga 1 seperti ini. Jadi memang awal-awal musim terseok-seok, bahkan nanti akhir musim bisa 10 besar. Awal musim nanti bisa bagus, putaran kedua bisa degradasi. Contohnya Sriwijaya itu awal musim beli pemain top-top semua, bintang-bintang. Putaran kedua gimana? Pemainnya bedal kabeh, degradasi. Ini Liga Indonesia, jadi memang nggak bisa bahkan dianalisis lewat pramusim. Lawang awal musim aja nggak bisa dianalisis ini tim mana yang juara dan degradasi, apalagi pramusim. Ya betul, sangat susah sekali ya. Ibaratkan seperti itu di Liga 1 itu ibaratkan ada 2 kali loh. Putaran kedua itu masih ada gitu. Dalam arti walaupun putaran pertama itu kalah imbang, menang baru sesekali kalah imbang, tapi kalau putaran keduanya main sangar, bisa dibilang ya tidak akan mungkin terdegradasi gitu. Maksudnya seperti itu. Ya Liga 1 ini ibaratkan banyak intrik-intriknya, ibaratkan seperti itu. Jadi nikmati saja kalau di Liga 1. Kalau saya sih yakin
Persis ini nggak akan terdegradasi ke Liga 2 ya, ini Persis tetap akan bertahan gitu loh. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persis Solo ini yang diprediksi oleh netizen akan terdegradasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.